Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali perjumpaan kita pada hari ini, saya akan membacakan sebuah ayat Al-Quran yang tertera pada surat Al-Baqarah dalam ayat 11 yang berbunyi, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat." Allah itu akan mengangkat derajat orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman beberapa derajat, istilahnya ketimbang orang yang tidak berilmu dan tidak beriman. Jadi artinya dengan kita selalu belajar untuk berilmu, insya Allah Ta'ala Allah akan mengangkat derajat kita di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan hari ini untuk memenuhi tugas saya pribadi sebenarnya sebagai calon guru penggerak. Jadi guru penggerak itu adalah guru yang diusung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia untuk menghidupkan kebudayaan sekolah, pendidikan sekolah yang ada di sekolah di tempat yang tugas. Namun pada kesempatan hari ini perkenalkan dulu, saya memperkenalkan diri. Nama saya Hendri. Saya TGP Angkatan 9 Kabupaten Bandung, Provinsi Riau. Pada kesempatan hari ini saya akan mendefinisikan atau dalam bahasa kita ini saling bertukar ilmu, saling memberi nasihat, saling memberi ilmu dengan yang lain. Artinya tidak ada di sini menggurui, kita di sini sama berusaha untuk menjadi diri, mengolah diri menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Itu aja. Oke, untuk perkenalan saya cukup sampai di sini ya. Saya akan masuk ke materi yang pertama, yaitu tugas pembelajaran kita hari ini, yaitu TGP dapat menyampaikan pembelajaran dari beberapa konsep dari sudut budaya positif serta pemahaman mereka mengenai komunikasi dalam modul budaya positif. Jadi dalam pembelajaran kali ini untuk negara ini ada budaya positif. Budaya positif ini adalah kegiatan yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan karakter anak. Jadi zaman 2023 sekarang ini pendidikan ini khususkan untuk karakter. Bagaimana anak itu bisa bersikap baik kepada orang tua, bagaimana anak bisa menghormati gurunya, menghormati orang tuanya, bagaimana anak itu bisa berkomunikasi dengan baik dengan rekan-rekannya, bagaimana anak itu bisa berkolaborasi dengan rekan-rekannya. Itu yang dunia pendidikan yang diinginkan pemerintah pada era globalisasi ini. Jadi tujuan istilahnya berangkat dari tujuan bersepeda dengan tujuan pendidikan yang disusun oleh Ki Hajar Dewantara, menuntut. Jadi guru hanya menuntut, orang tua juga seperti itu, menuntut segala kodrat yang dimiliki anak, menuntut segala kodrat yang dimiliki anak agar supaya anak itu bahagia, bisa mendapat derajat yang tinggi, dihargai di masyarakatnya. Itu tugas kita, hanya menuntut. Yang hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tuntut dengan sebaik-baik tuntunan. Ini ada sebuah contoh. Dan ini adalah contoh yang digambarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Seorang petani, dua orang petani sebenarnya. Satu orang memiliki bibit unggul. Kalau kita bikin sawit, yang satu ini sawitnya PPKS, udah resmi dari PT yang terkenal, udah diuji lah. Yang satu ini bibitnya bibit abal-abal kalau dalam bahasa kita sekarang. Cuman dalam pengolahannya, kalau pengolahannya berbeda dan sesuai dengan struktur yang diinginkan, ini sawit ini bisa kalah dengan PPKS ini. Sinar mataharinya cukup, pupuknya cukup, tanahnya dibersihkan, digemburkan, nanti bisa kalah nih dengan produk yang PPKS ini yang tidak diperbaiki sama sekali, yang tidak dirawat sama sekali. Begitu juga anak ini sebenarnya anak murid ya, anak kita di rumah. Kalau kita istilahnya kita tuntun dengan baik, dia tidak akan jauh larinya dari tujuan yang kita ajarkan. Seperti itu yang digambarkan oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Republik Indonesia. Jadi bersempena dengan itu, jadi
tujuan kita adalah untuk anak kita supaya mereka bisa bahagia dengan itu. Karena pas waktu awal si Hajar Dewantara mendirikan sekolah, bukan sekolah yang mau dia dirikan, tapi taman siswa yang bisa anak bisa bermain bersama kawannya. Jadi kuncinya anak itu harus bahagia. Sama dengan belajar itu harus menambah kepada murid apa yang dikehendaki murid, dan itu harus kita layani dengan maksimal mungkin. Oke, untuk selanjutnya ini ada deskripsi, boleh kita baca dulu. Ini sebenarnya tentang psikologi. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba kita kepalkan tangan kita. Bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepala tangan Anda. Ini sangat berharga ini. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Kuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda yang berdiri di samping adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman B boleh membunuh, boleh dihakimi, boleh diintimidasi, boleh dimarahi, boleh menggoda, boleh mengkritik, bahkan menawari Anda dengan uang agar bersedia membuka kepala tangan Anda. Ini biasanya terjadi dalam kehidupan kita ini. Sekarang pertanyaan yang pertama, apakah Anda atau B? Apakah Anda atau B tadi membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Pertanyaan kedua, apakah Anda tahu B menutup kepala tangan Anda? Mengapa alasan Anda B tetap menutup kepala tangan Anda? Ya, pertanyaan ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang mengendali atau kontrol untuk membuka kepala tangan Anda? Apakah orang lain yang akan mempengaruhi kita atau diri kita sendiri? Tentu diri kita sendiri. Jawabannya ada di slide berikutnya. Ini dia. Yang memegang kontrol atas kepala tangan kita, apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada waktu itu. Oke. Oke, dalam mewujudkan budaya sekolah di Bapak Ibu, samakan aja. sekolah ini terdiri atas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah, dan stakeholder lain seperti Samakan. ataupun Samakan. warga yang ada tinggal di sekolah kita ini. Tentunya kepala sekolah tidak bisa sendiri untuk istilahnya membangun dan memajukan sekolah ini. Tentu butuh kerjasama antara kepala sekolah, guru, penjaga sekolah, dan warga, termasuk yang jaga warung di sekolah ini. Kami sebagai guru di sekolah juga berharap partisipasi dengan ibu-ibu yang jaga warung, karena di sekolah ini anak yang kita kontrol ratusan orang. Terkadang saya melihat ada anak-anak yang berlari berdiri di atas pagar sana. Itu sekiranya guru tidak bisa untuk mengontrol, tidak nampak, tidak tahu dengan kejadiannya. Kami juga minta kerjasama dengan ibu yang ada. Karena tugas kita sama-sama di sini, kami juga membentuk karakter, membentuk disiplin diri pada anak, karakter anak, banyak. Nanti jika sesuatu terjadi seperti itu, kami mohon kerjasama dari ibu-ibu yang ada di sekolah ini. Pertama sebenarnya ini tugas sebagai guru, cuma terkadang guru juga mempunyai tugas yang lain sehingga kejadian yang seperti itu tidak nampak pada guru. Bukannya kami tidak bertanggung jawab, terkadang ada kegiatan lain yang membuat kami tidak mengetahui akan hal itu. Oke, mengenai budaya sekolah, saya banyak belajar dengan teman-teman waktu
rapat ataupun waktu dingin. Budaya sekolah yang diterapkan oleh kawan-kawan itu beragam. Ada budaya sekolah itu yang merdeka lahir batin. Sekarang belum kita terapkan di sekolah kita. Ada sekolah itu yang menerapkan sebelum belajar itu 15 menit membaca surat-surat pendek dari ujung ayat Al-Quran itu. Istilah kalau bahasa kita di juz amma. Dan diputar kali ini Al-Ikhlas, An-Nas. Besok diputar lagi. Udah wal asri atau wawailul likulli. Besok diputar lagi. Akhirnya satu sekolah itu saya hafal juz amma. Hanya dengan kebiasaan. Ini yang menjadi motivasi bagi saya untuk menyampaikan ini. Semoga kiranya ini bisa kita terapkan di sekolah kita ini. Ada sekolah yang menerapkan Selasa duha. Ini mantap juga untuk kita kembangkan di sekolah kita. Selasa mereka melaksanakan duha cuma sekali seminggu. Ada yang 2 kali seminggu. Pada jam-jam 9 ketika mau istirahat, mereka sholat bersama-sama, sholat duha. Ini saya rasa pemandangan yang indah bagi saya. Cuman mungkin ini perlu kita konsultasikan dengan rekan guru, kepala sekolah. Mungkin besok kami akan mengajak ibu-ibu, karena ibu udah masuk dari bagian sekolah. Kami menganggap ibu ini sudah bagian dari sekolah. Mungkin kami anggap kami rapat, mungkin minta penjelasannya nanti bagaimana pendapatnya, apakah sesuai, apakah bagaimana kalau sekiranya tidak sesuai apa alasannya. Itu mungkin akan jika kami konsultasikan dengan kepala sekolah, kami akan undang Bapak Ibu rapat tersebut. Oke, kita masuk ke apa itu disiplin? Disiplin dalam budaya kita sering diartikan sebagai tata tertib dan kepatuhan pada peraturan. Itu yang kita tahu selama disiplin. Namun disiplin juga dianggap sebagai dapat dianggap sebagai sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk memperoleh kepatuhan. Kepatuhan yang seringkali dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Banyak sekarang terkadang kita orang tua di rumah dan guru di sekolah memaksa anak. Sebenarnya anak juga perlu dipaksa. Nanti ada pembelajaran kita motivasi diri di dalamnya nanti. Jangan terlalu memaksa kepada anak sehingga anak itu menjadi takutnya lain. Sebenarnya itu ada dampak dalam psikologi pendidikan. Jangan kita memaksa anak, kalau tidak nanti akan bakal terjadi sesuatu pada anak itu. Jangan seperti itu. Ada cara-cara yang diajarkan untuk lebih membuat anak itu sadar sendiri, bukan dengan paksaan orang tua atau dengan paksaan guru. Itu nanti ada pelajarannya itu edukasi. Maka kita langsung dulu. Motivasi terhadap manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi terbagi menjadi 2. Yang pertama motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar. Yang kedua adalah motivasi intrinsik yang berasal dari dalam. Dan ini akan dikaitkan nanti dengan peristiwa yang akan saya tayangkan dalam video ini. Ini ada ilmuwan dari Barat bernama dia dosen dalam disiplin menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti contoh, kita mengadakan sebuah acara kebiasaan pagi Jumat. Ada anak itu yang kita suruh, istilahnya yang kita suruh, tetapi dia menghindari ketidaknyamanan, artinya dia datang maju ke depan dengan keadaan terpaksa. Ada yang seperti itu. Ada juga motivasi itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Terkadang
membuat anak itu memberikan sebuah penghargaan berupa hadiah. Hadiah kepada anak, siapa yang dapat menjawab kita kasih coklat, kita kasih permen. Rupanya dalam penelitian itu tidak dibenarkan jika dikerjakan secara terus-menerus. Nanti anak itu akan ketergantungan dengan penghargaan atau hadiah yang selalu kita beri setiap belajar dengan anak. Jika kita tidak memberikan hadiah lagi, maka anak tidak akan semangat lagi. Ini ujung-ujungnya. Cuman yang paling ditekankan di sini adalah motivasi intrinsik ini. Yang nomor 3, motivasi internal ini. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Contoh, murid mengerjakan PR karena dia sadar harus bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Jadi sebenarnya motivasi pada diri kita itu masing-masing ada. Ada cuma motivasi terkadang ini. Semisal saya bikin sebuah contoh. Nanti ke depan ya, nanti Bapak kasih permen. Ini sebagai contoh yang apa? Contoh yang sederhana. Awal-awal sih boleh kita lakukan seperti itu untuk membangkitkan motivasi anak. Silakan ke depan, nanti Bapak kasih permen atau Bapak kasih coklat. Nanti anak ke depan. Itu baru motivasi eksternal, motivasi dari luar. Bapak yang motivasinya, saya yang motivasi. Nanti kalau tidak saya motivasi, anak tidak akan berani, tidak akan muncul kesadaran dirinya untuk tampil ke depan. Cuman dalam hal ini yang perlu ditekankan adalah bagaimana kita menumbuhkan motivasi dari dalam diri anak itu sendiri, bukan dengan hadiah, bukan dengan suruhan. Itu yang harus kita apakan? Yang harus kita pelajari dan kita laksanakan. Adanya kesadaran diri yang timbul bukan karena paksaan dan bukan karena hadiah. Oke, untuk selanjutnya. Ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada 3 jenis ini yang sering terjadi di rumah dan di sekolah. Saat terjadi pelanggaran terhadap keyakinan kelas di sekolah atau keyakinan sekolah, tentu terjadi tindakan menegakkan terhadap keyakinan kelas atau sekolah tersebut. Umumnya tindakan tersebut berupa hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini hal yang sering terjadi di sekolah. Kalau hukuman, coba kita tengok seperti apa bentuknya. Hukuman itu bersifat menyakitkan. Makanya kita sebagai guru ini atau sebagai orang tua dilarang sebenarnya menghukum anak. Karena bersifat menyakitkan, tidak nyaman, biasanya spontan. Murid takut, murid jadi takut, kita memaksa murid dan akan membenci aturan. Murid menjadi rendah diri dan memiliki konsep diri yang buruk. Kalau seorang guru marah kepada muridnya, biasanya komunikasinya satu arah. Bawahnya gini, namanya Budi, Budi, kenapa kamu kembali? Kamu juga lagi. Kadang-kadang anak itu gak ada kesempatan untuk membela diri. Jadi metode hukuman ini sebenarnya boleh, tapi disesuaikan dengan kesalahan yang dilakukan oleh anak. Selama itu tidak menyakiti fisik dan badan anak. Yang kedua, ada konsekuensi namanya. Konsekuensi itu bersifat mengontrol murid dengan penguatan positif. Dan yang ketiga, ada restitusi. Jadi yang akan kita pelajari nanti yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itulah definisi restitusi. Restitusi ini adalah penyelesaian sebuah masalah. Nanti kita akan menonton video belajar menyelesaikan masalah yang terjadi di sekolah atau di rumah kita masing-masing.
Oke, kita ke 5 posisi kontrol. Ini yang sering terjadi di sekolah dan di rumah juga. Kita kan di rumah sebagai orang tua juga sebagai guru bagi anak-anak kita. Ada 5 posisi yang sering terjadi di kalangan kita. Posisi kontrol diri kita. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Ada orang tua dan guru di rumah, posisi kontrolnya selalu menghukum. Ada juga sebagai pemberi rasa bersalah. Ada sebagai manajer teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Ini 5 posisi ini dipastikan dimiliki oleh setiap orang. Cuman posisi yang mana itu yang kita nggak tahu. Apakah dia penghukum, apakah pemberi rasa bersalah, apakah sebagai teman, apakah sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Oke, sekarang kita coba kita tengok dulu sebuah video. Biasanya apa? Ini wifi-nya mati. Kenapa mati? Colokannya enggak? Colokannya Kan muncul kan tadi? Sudah dicolokkan. mati wifi. Apa juga laporan nggak bisa. Mati wifi. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hampir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ini dia posisi kontrol. Posisi penghukum. Kita tengok nanti apa dampaknya bagi anak. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok
saya harus ke lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menggunakan dendam. Jadi kalau kita ini posisi kedua, buat rasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi sebagai teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya, ibu makan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang wanita paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya mau terlambat banget tadi. Jadi nggak bisa kencang. Kalau saya nggak kencang, Bu. Ya sudah sana. Kalau posisi teman nanti ada posisi kali tiga. larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Kan anak udah mulai percaya Ya diri sudah nih. sana masuk kelas. Nggak merasa Beresin bersalah urusan lagi, absen kamu. bangga diri lagi. Kamu ini ada-ada saja. Lihat dari wajah anaknya udah mulai Dalam sadar. posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersandar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, Perlu apabila diingat, Bu. hubungan Semuanya eksternal, Kalau kan eksternalnya nggak timbul. keuntungan Dia dari kan murid tetangga kepada bukan sama orang kita. tertentu. Biasa Di sini, itu. guru absen Apa-apa yang tidak marah. sehingga di lain Dia akan waktu, tetap seperti itu. murid bisa berperilaku Iya. baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Coba kita posisi memantau seperti apa pula. Ini udah mengaitkan dengan asal sekolah ini. Mantap.
Selamat pagi Bu. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Sudah mengaitkan dengan aturan. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini yang posisi yang paling baik. Posisi manajer. Naren. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu Bisa kembali ikuti ke Mas, kelas untuk yang belajar. harus dihafal. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif. Oke. Dari penyampaian yang tadi ada 5 posisi kontrol ini, ternyata posisi penghukum itu, pemarah itu paling bawah ternyata. Memang penghukum ini memang nggak disarankan, tapi ketika itu sudah melebihi batas dan dibutuhkan, cukup dengan konsekuensi yang sedikit saja. Karena itu levelnya penghukum tadi yang paling bawah. Kalau penghukum yang terjadi anak dendam, kalau kita menghukum anak, yang terjadi pasti anak pasti dendam dengan kita. Terkadang kita salah menafsirkan hukuman, dia terlambat, disuruh mengelilingi lapangan. Apakah itu sesuai? Enggak sesuai, itu sesuai dengan selera kita sebenarnya. Tidak sesuai dengan selera anak. Cuma terkadang anak itu karena takut dengan guru, dia terpaksa juga lah dia lari keliling lapangan sampai 5-2 kali gitu. Terus posisi kontrol merasa bersalah ini juga nggak boleh kita apakan. Udah jelas dia salah, kita tambah titik berat salahnya sama dia lagi. Kapanlah dia mau istilahnya berubah dirinya? Kalau udah salah disalahkan lagi, nggak ada kesempatan bagi dia. Dia akan merasa dirinya itu rendah di hadapan ibu bapak dan ibu gurunya. Terus posisi ketiga tadi posisi teman, ada positif negatifnya. Terkadang
anak itu perlu kita anggap sebagai teman juga. Ada masanya seperti itu. Dan kalau seperti itu ya, negatifnya juga di anak itu akan ketergantungan dan tidak menghargai kita sebagai guru dan orang tua. Orang tua juga seperti itu di rumah. Kalau menganggap anak sebagai teman, dia akan ketergantungan dengan kita dan tidak fokus, istilahnya tidak menghargai secara betul-betul. Namun posisi keempat tadi, posisi pemantau, itu sudah kita kaitkan dengan aturan. Makanya saya harap di sekolah ini punya peraturan di kelas masing-masing, keyakinan kelas. Jadi jika anak itu buat kesalahan, nanti keyakinan itu yang akan kita apakan sebagai dasar anak itu biar kesadaran diri anak tadi tumbuh. Dan posisi yang terakhir itu adalah posisi manajer, adalah posisi yang paling baik, paling bagus. Karena setiap permasalahan anak akan dihadapkan dengan peraturan-peraturan dan kesepakatan yang telah disepakati secara bersama-sama. Oke. Pemaparan tadi untuk yang ketiga ada namanya restitusi ya, apa itu ya? Restitusi itu adalah sebuah proses untuk mencari sebuah penyelesaian ataupun jalan keluar dari masalah-masalah yang terjadi pada anak. Jika anak melakukan sebuah kesalahan, maka jangan kita timbulkan kesalahan itu ketika kita manggil anak. Kamu lagi, jangan. Malahan kita disuruh untuk menghilangkan kesalahan itu, memvalidasi kesalahannya. Jangan dibilang kesalahan terus. Nanti anak bisa beranggapan bahwasanya dirinya itu merasa rendah diri di hadapan kita. Jadi kita validasikan kesalahannya. Contoh seperti ini, dengan kata-kata, Bapak tahu semua manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi dengan seperti itu, jangan kita anggap anak itu sudah jelas salah lalu kita kirimkan kesalahan bertubi-tubi kepada anak. Nah itu yang terkadang sering kita lalai dan lupa. Anak itu sudah salah, kita kerja lagi dengan kesalahannya. Jadi anak itu cuma bisa diam, merasa dirinya kok rendah kali dari diri saya. Sudah jelas salah disalahkan. Jadi itu tidak disarankan. Jadi kalau kita bersalah, dihilangkan kesalahannya itu dengan mengatakan semua manusia itu pasti punya salah, wajar punya salah. Tapi di sini kita bukan mencari siapa yang salah. Istilahnya nanti kita langkah ke bagian yang kedua, yaitu dengan memverifikasi kesalahannya. Memverifikasi kesalahannya itu dengan cara apa yang bisa kamu lakukan untuk merubah kesalahan kamu tersebut. Nah, sama dengan orang tua di rumah. Kalau anak udah salah itu kadang-kadang marah. Jadi anak itu marah, dapat cuma hanya sebatas marah itu aja. Kelanjutannya nggak ada. Ya kita harap kelanjutannya apa yang bisa kamu lakukan supaya kesalahan itu tidak terulang kembali. Nah itu yang harus kita tanamkan. Lalu baru kita kaitkan dengan peraturan di rumah. Peraturan di rumah kita seperti ini. Nah, peraturan di sekolah seperti ini. Jadi ketika ketiga langkah telah dijalankan, harapan kita semua adalah anak itu berbuat dengan kesadaran dirinya, bukan dengan paksaan guru, bukan dengan paksaan atau suruhan dari orang tua. Saya rasa untuk kesempatan kali ini saya cukupkan demikian. Saya mengucapkan terima kasih untuk kerjasama kepada warga sekolah ibu-ibu kantin. Bapak, kami harap kerjasamanya untuk sama-sama kita menjaga anak-anak di sekolah ini. Jika menemukan sesuatu anak yang berjalan mungkin di atas pagar, kami minta saran gitu ya Bu ya. Jika ada anak yang berkelahi, minta tolong kami disampaikan ke apa nih, biar masalah-masalah di sekolah ini tidak menyebar luas, artinya tidak terlalu parah dan bisa kita antisipasi secepatnya. Ya, mungkin demikian Bapak Ibu untuk destinasi kali ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga ada memberi sedikit manfaat kepada kita bersama. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.